Materi ini adalah materi emas yang paling enak banget loh kalau didengarkan ketika kita baru mengawali hari. Kenapa? Ya udah, coba dengerin aja deh. Ini bakal nampar, tapi kok bener ya? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul. Kalau pagar kehidupan itu sebenarnya trik cara mendengarkannya adalah jangan difokusin. Kamu sambil aja melakukan sesuatu, tapi entah kenapa, kok apa yang saya katakan ini, walaupun kamu tidak fokus mendengarkan, membuat kamu terangguk-angguk kepalanya. Bener gak sih? Coba. Biar semua yang nonton tahu, coba sharing dong di komentar, kamu tuh nonton video ini sambil ngelakuin apa sih? Bener gak kamu biasa menonton pagar kehidupan sambil diri kamu melakukan sesuatu? Apapun yang kamu lakukan, coba tuliskan di komentar. Biar dikomentarin juga sama yang lain. Kan seru tuh, bisa menginspirasi. Nanti saya berikan hati. Nah, sambil kamu tetap mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan, saya ingin membicarakan sesuatu hal yang penting, tapi banyak banget disalah tafsirkan oleh manusia. Termasuk saya. Iya, termasuk saya dulu salah loh menafsirkan ini. Gini, saya tanya kepada kamu ya, tolong jawab dalam hati aja. Menurut kamu nih, berpikir positif kalau sesuai kenyataan, itu benar gak sih? Saya ulangi pertanyaan saya ya, menurut kamu secara jujur apa adanya, berpikir positif itu kenyataannya lebih banyak benernya atau salahnya sih? Kan banyak tuh orang-orang menyuruh kita berpikir positif. Bahkan coba lihat diri kamu sendiri sekarang. Nah, masalah apapun yang sedang kamu alami selama ini, atau mungkin pernah beberapa hari ini mengalami permasalahan yang buat kamu jengkel gitu ya. Pasti kalau curhat, orang-orang tuh pada bilang, udahlah sabar aja. Udahlah berpikir positif aja. Betul? Sekarang pertanyaannya, gak usah takut salah, kamu jawab dalam hati. Berpikir positif itu lebih banyak benarnya atau salahnya? Kalau saya jujur, seandainya saya ditanyakan ini sama kamu, saya akan berkata, maaf. Kenyataannya, hidup tidak semudah perkataan manusia-manusia yang memotivasi. Betul gak? Halo, sebentar mas, sebentar. Ini kayaknya lucu nih. Mas Aryan sendiri kan ini memotivasi. Berarti kalau Mas Aryan bilang perkataan itu atau hidup itu tidak semudah perkataan para motivator gitu ya. Lah Mas Aryan sendiri kan memotivasi nih. Betul. Berarti motivator dong. Betul. Lah berarti Mas Aryan sendiri bilang bahwa perkataan Mas Aryan ini tidak semudah kenyataan. Bukan. Gini, dengerin. Saya selalu bilang sama kamu, apapun yang dikatakan orang, jangan langsung percaya. Tapi buktikan dulu, uji dulu kebenarannya sesuai nggak dengan hidup kamu. Termasuk, ujilah saya. Itu yang membedakan pagar kehidupan kan dibandingkan orang lain. Dan itu juga alasan kuat kenapa kamu betah nih dengerin video saya terus, bahkan hampir setiap hari loh. Karena apa yang saya katakan sesuai, relate sama kamu. Bener. Termasuk untuk hal yang satu ini. Saya ingin bilang, berpikir positif itu tidak selamanya benar. Bahkan kebanyakan salahnya loh. Itu fakta. Nah kalau begitu, apakah kita nggak boleh berpikir positif mas? Sekarang, ini dia nih serunya. Saya akan langsung mengajak kamu untuk masuk ke dalam dunia saya. Anggap aja saya ini sedang membawa kamu ke dalam sebuah cerita. Tapi saya minta tolong ya, tolong kamu bantu jawab setiap pertanyaan saya di cerita ini, karena jawaban ini memberikan kamu ilmu emas. Oke? Jawab dalam hati aja. Gini pertanyaan yang pertama. Anggap aja ceritanya kamu sakit, ceritanya. Terus ketika kamu sakit, kamu berpikir penyakit ini bakal sembuh dengan sendirinya. Akhirnya kamu berpikir positif tuh. Oh, saya sehat. Saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Saya pasti sehat. Saya mau tanya sama kamu. Yang kamu lakukan itu benar atau keliru? Jawab. Apa jawaban kamu? Ya, kebanyakan orang seperti apa yang kamu lakukan. Pernah kamu punya bapak
om atau ibu atau tante atau mungkin kakek nenek ya, disuruh ke dokter susahnya bukan main. Alasannya apa? Mereka berpikir bahwa mereka tidak masalah, penyakitnya bakal sembuh dengan sendirinya. Mereka berpikir positif aja. Akhirnya, apa yang terjadi? Betul, ketika dibawa ke dokter penyakitnya sudah sampai level yang parah. Akibatnya, maaf, ada beberapa di antara mereka yang butuh perawatan lebih mahal dibandingkan seharusnya. Nah sekarang coba, apa yang saya kasih contoh kepada kamu barusan, itu kan kenyataan. Berpikir positif itu bagus sih, tapi tidak begitu caranya. Yang saya ingin ajarkan kepada kamu, dengerin baik-baik, cobalah berpikir realistis dulu, baru berpikirlah positif. Saya ulangi, kalau kamu sudah mengatakan dirimu adalah sahabat saya, berarti kamu adalah sahabat pagar kehidupan. Dan kalau kamu menjadi sahabat pagar kehidupan, saya minta tolong hentikan berpikir positif di depan. Berpikir positif itu dilakukan setelah kamu berpikir realistis. Setuju atau tidak? Oke, saya kasih contoh yang lain nih biar kamu jelas. Sama, ceritanya kamu sakit. Kamu lagi sakit atau keluarga kamu ada yang sakit. Begitu dia lagi sakit, dia melihat kenyataan secara realistis, kenyataannya dia butuh ke dokter. Dia ke dokter tuh. Begitu ke dokter, akhirnya dokternya seneng. Kenapa? Karena dibawa kepada dokter di waktu yang tepat, belum telat. Akhirnya karena dibawa ke dokternya waktunya masih tepat, dikasihlah obat. Kemudian ketika dikasih obat, barulah kamu atau orang yang ke dokter itu berkata, saya dengan obat ini seizin Tuhan, insya Allah pasti sembuh, pasti sembuh. Dia ngomong gitu, tapi sambil berobat. Menurut kamu, sembuh nggak? Lebih cepat sembuh atau enggak? Lebih cepat sembuh, itu yang benar. Itu maksud saya. Yang harusnya kita lakukan, yang harusnya diri kamu sebagai sahabat saya lakukan adalah, ayo mulai sekarang, jangan berpikir positif di depan atau duluan, jangan. Yang harus kita lakukan, lihat dulu kenyataan di depan mata ada apa. Dari situ kita lakukan langkah yang tepat yang seharusnya kita lakukan. Sambil kita berusaha, sambil kita berikhtiar, kita berpikir positif. Itu yang benar. Setuju nggak? Oke, biar kamu semakin jelas, saya kasih contoh lagi yang sama persis dengan hidup kamu nih. Misalnya gini ya, anggap aja ceritanya kamu baru kenalan sama orang deh. Misalnya dari kamu lagi pengen banget nih ketemu jodoh gitu kan, manusiawi dong, iya kan? Manusia kan pengen punya pasangan manusiawi. Kamu ketemu nih calon jodoh gitu. Begitu kamu mau ketemu calon jodoh, biasanya sebelum kamu menonton video ini, kamu akan berkata, itu adalah jodohku yang terbaik. Itu adalah jodohku yang terbaik. Ini jodoh saya. Begitu kamu ketemu jodoh, kamu lihat orangnya seperti apa, diri kamu berkata, kok gini sih? Tapi gak apa-apa deh. Oh, sifatnya jelek, mungkin dia bisa berubah. Oh, dia bisa berubah nanti di tengah jalan. Aku sama dia aja. Akhirnya bener tuh, begitu kamu sama dia, sifatnya bukannya makin berubah, makin parah. Yang tadinya gak suka mukul, jadi suka mukul. Begitu dia suka mukul, kamu masih berpikir positif. Ah, gak apa-apa deh, nanti dia gak mukul saya lagi kok. Saya yakin dia bisa berubah, berpikir positif. Saya mau tanya, apa yang terjadi berikutnya biasanya? Benar, dia akan semakin menjadi-jadi, dia akan semakin buruk, dia akan semakin kehilangan respect sama kamu. Betul apa tidak? Betul atau tidak? Kalau diri kamu melotot tiba-tiba, apalagi sambil ngangguk-ngangguk, berarti apa yang saya katakan ini pernah kamu rasakan. Betul gak sih? Diri kamu berharap orang lain berubah hanya dengan pikiran positifmu saja, tapi kenyataannya kok malah sebaliknya ya? Ayo. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran positif itu kamu letakin di depan, itu yang salah. Yang benar adalah berpikirlah positif setelah berpikir realistis. Lihat dulu kenyataan di depan mata seperti apa. Baru dari situ kita pikir positif. Kamu punya pasangan atau calon jodoh nih kayak tadi. Di depan mata ternyata dia bukan orang yang tepat. Dia sifatnya bukan kamu banget deh. Ya udah tinggalin dong.
Kan nggak sesuai apa yang kamu mau. Kenyataannya gitu kan. Kalau memang kenyataannya dia bukan untuk kamu, tidak sesuai buat kamu, terima. Nggak usah dilawan. Betul nggak? Baru setelah kamu terima kenyataan, kamu berpikir positif lagi, seizin Tuhan saya akan menemukan jodoh saya, tapi jodoh saya bukan dia. Lebih masuk akal nggak? Nah itu loh yang menyelamatkan saya dan banyak orang. Coba sekarang yuk, lihat diri kamu masing-masing. Sekarang lihat diri kita. Lihat masalah apa yang ada dalam hidup kita sekarang. Fokusin ke situ. Nah sekarang coba pakai pola pikir baru ini. Ingat perkataan saya. Lihat dulu kenyataan di depan mata apa yang jadi masalah. Udah? Lihat bagaimana keadaan masalah itu. Separah apa, seperti apa. Sudah? Kalau kamu sudah tahu masalahnya apa, seperti apa dan separah apa, ikhtiar dulu yuk. Usaha dulu, cari usaha yang masuk akal yang bisa membuat kamu mengobati itu. Apapun itu, bisa kamu temukan di Google, bisa kamu temukan di video-video pagar kehidupan yang lain. Intinya, usaha dulu. Nah, sambil kamu berusaha secara logis, secara masuk akal, kamu berpikir positif dengan mengatakan, seizin Tuhan, saya pasti bisa menyelesaikan ini. Tapi sambil berusaha, kamu berdoa. Bukan berdoa doang, bukan berusaha doang. Lihat kenyataan, berusaha sambil berdoa. Itu loh yang benar. Ini yang menyelamatkan banyak orang dari kematian yang sebenarnya belum tentu itu waktunya dia mati. Ini yang menyelamatkan seseorang dari kemiskinan yang sebenarnya belum tentu itu sebenarnya hak dia untuk miskin. Ini yang menyelamatkan kamu dan juga saya dari perilaku jahat orang lain yang sebenarnya bukan hak kita mendapatkan perilaku jahat mereka loh. Betul gak sih? Halo? Sadar? Inilah yang saya beri nama pola pikir berpikir positif yang jenius. Karena pikiran positif yang seperti ini yang harusnya dilakukan kita selama ini. Kita lihat dulu kenyataan di depan mata, usaha dulu sambil berusaha baru berpikir positif. Bukan kebalik. Jelas ya? Jadi sekarang coba lihat apa yang ingin kamu capai. Apapun yang ingin kamu tuju, apapun yang ingin kamu gapai dalam hidup, lihat dulu kenyataan di depan mata seperti apa. Halangan apapun yang ada di depan matamu terima dan kamu katakan, saya ingin mengatasi halangan ini dengan usaha yang logis. Cari di Google, tanya teman, atau kamu langsung tanya kepada orang-orang yang kamu tahu dia punya potensi ngebantu kamu. Sambil kamu berikhtiar, sambil kamu berusaha, berdoa dan katakan, seizin Tuhan saya bisa melalui ini semua. Tapi sambil berusaha. Jelas? Jelas sampai di sini? Nah, alhamdulillah, puji Tuhan tuh. Berarti kamu sudah sampai di level hidup kamu yang lebih baik. Amin. Oke teman-teman, saya ingin kamu sebagai sahabat saya jadi orang yang bahagia ya. Apa yang saya berikan ini seizin Tuhan, insya Allah bisa membahagiakan kamu. Silakan uji materi ini. Apa yang saya katakan, jangan langsung kamu percaya. Uji dulu, renungkan dulu, sesuai nggak dengan kenyataan hidup kamu. Kalau sesuai, alhamdulillah. Karena apa yang saya berikan ini, persis seperti apa yang saya berikan untuk diri saya sendiri beberapa tahun yang lalu. Bener banget, saya pun pernah di posisi kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Ingat, tetap keep the spirit ya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.